Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya. Oke, kami mahasiswa TP Universitas Sriwijaya, program studi pendidikan jasmani dan kesehatan. Saya Jamalul Misal, saya Firdaus, Saya David AS. Oke, di video kali ini kami akan menjelaskan tentang materi permainan bola kecil, yaitu softball. Yang kami akan jelaskan yaitu pemain, peraturan permainan, batting atau memukul, pitcher atau melempar. Lalu, kemudian ball dan fireball. Berikut penjelasan dan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tetap semangat walaupun kita dalam masa pandemi atau COVID-19. Jangan patah semangat, tetap belajar. Baiklah, untuk pertemuan kali ini rekan-rekan terlebih dahulu, nama kakak Marsudi Krowi dan kami dari PLP Unsri. Nah, untuk materi kali ini kita tetap belajar tentang permainan bola kecil, yaitu cabang olahraga softball. Untuk kalian yang kelas 11, waktu kalian kelas 10 sudah belajar pengertian softball dan teknik-teknik dasarnya. Dan sekarang kita kembali mempelajari softball untuk lanjutan. Oke, next. Oke, untuk mengulang kembali, kakak ingatkan itu pengertian dari permainan softball itu permainan yang dilakukan dua regu. Ada regu yang pemukul dan regu bertahan dan bertujuan untuk mendapatkan poin dan bisa dimainkan dalam 6-7 inning. Kalau di Indonesia lebih dikenal dengan permainan bola kasti. Itu untuk softball sendiri itu adalah pengembangan dari permainan bola kasti. Oke, untuk materi kalian di kelas 11 yaitu lanjutan dari kelas 10 kemarin. Nah, di sini kakak akan menjelaskan yaitu pemain yang ada di dalam permainan softball. Satu tim terdiri dari 9 orang dan pergantian pemain harus memberitahukan kepada umpire. Umpire ini adalah wasit pertandingan. Dan yang ketiga adalah pemain yang diganti tidak boleh main lagi. Nah, di sini bisa adik-adik lihat itu adalah ada pitcher, ada catcher. Nah, pitcher itu adalah pemain yang bertugas melempar bola. Catcher itu adalah pemain yang bertugas memukul bola. Nah, bisa adik lihat sendiri ada 9 pemain di sini. Ini adalah gambaran bagaimana formasi dalam permainan softball. Oke, untuk pemain kakak rasa jelas. Next. Dan yang kedua adalah peraturan permainan. Setiap permainan atau olahraga pasti memiliki aturan. Dan juga untuk permainan softball ini ada peraturannya juga. Yang pertama, dilakukan undian dengan uang logam untuk menentukan siapa yang menjadi tim penjaga atau tim pemukul. Di sini kan ada 2 tim, ada tim penjaga dan tim pemukul. Untuk menentukannya kita pakai koin. Seperti pada bola kaki atau sepak bola atau futsal. Jumlah permainan dilakukan dalam 7 inning sampai 9 inning. Apabila sebuah tim tidak datang di lapangan pada waktu bertanding, tim tersebut dinyatakan kalah WO dan musuh mendapatkan nilai 7-0. Nilai tidak dihitung apabila terjadi bersamaan dengan terjadinya out yang ketiga di base. Satu dikasih ke tempat lain dan sebelum mencapai base. Ini ada gambar yang kakak sediakan bagaimana orang-orang bermain bola atau softball. Walaupun di Indonesia kurang berkembang, tetapi di negara-negara Amerika dan negara Eropa softball sangat banyak digemari. Oke, selanjutnya. Oke, materi yang ketiga adalah pitching atau melempar. Pitching adalah melempar bola softball yang dilakukan oleh pitcher atau pelempar kepada batter yang disebut pemukul. Jadi cara-caranya yaitu pitcher harus berdiri di atas pitcher plate atau kedua kaki menyentuh plate dengan tumit ujung kaki. Itu ada lingkarannya, harus di dalam lingkaran. Pitcher harus menghadap ke arah batter. Pitcher itu pelempar harus menghadap kepada arah batter atau pemukul. Pitcher harus memegang bola bila akan melakukan pitching serta harus di depan badan.
Pada waktu melakukan pitching, pitcher hanya boleh melangkah 1 langkah ke depan, tidak boleh melangkah lebih dari 2 langkah. Yang kelima, putaran lengan hanya 1 kali ke belakang. Pitcher hanya boleh menahan bola selama 30 detik antara kotak bola dengan glove paling cepat 2 detik. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas oleh pitcher dinyatakan tidak sah. Bila terjadi illegal pitch, bola dinyatakan mati. Pelari di base maju 1 base, pemukul batter memperoleh tambahan bal. Kejadian ini dinamakan baik. Jadi itu gambar yang sudah kakak sediakan bagaimana seorang pitcher atau pitching melakukan lemparan kepada pemukul. Oke, yang keempat atau yang B adalah batting atau memukul. Batting adalah memukul bola softball yang dilakukan oleh batter atau pemukul. Nah, di sini ada gambar, itu adalah gambar seorang batting melakukan pukulan. Cara-caranya adalah pemukul harus ada dalam batter box atau kotak memukul. Apabila salah satu kaki keluar dari batter's box saat memukul bola dan kena baik fair ball maupun foul ball, maka dinyatakan mati atau out atau tidak sah. Pelari di base tidak boleh maju. Pemukul harus memukul sesuai aturan urutan memukul sesuai dengan daftar pemain yang ada pada panitia. Apabila terjadi out ketiga atau mati ketiga pada waktu seorang batter belum menyelesaikan gilirannya, maka dia akan menjadi pemukul pertama pada inning berikutnya. Oke, yang kelima adalah strike. Strike batter adalah itu keadaan yang sangat diharapkan dari tim bertahan, yaitu pemukul atau batter tidak dapat menyelesaikan tugasnya. Yang pertama, pemukul berhasil atau tidak berhasil memukul bola dari pitcher yang masuk strike zone. Yang tidak masuk strike zone, apabila hal itu terjadi pada strike 3 ditangkap oleh catcher, batter dinyatakan out atau mati. Bila kurang dari 2 out, boleh dilepaskan oleh catcher dan base dan dinyatakan out. Dan pada saat ketiga, seorang pemukul tidak dapat memukul bolanya dan ditangkap oleh regu penangkap, maka dia akan mengatakan strike. Seperti itu dalam permainannya. Oke. Dan untuk yang selanjutnya adalah ball. Ball adalah kesalahan dalam melempar bola yang dilakukan oleh pitcher, yaitu foul atau pelanggaran atau mati yang dilakukan oleh pitcher untuk kasar hal biasanya. Tapi untuk permainan di base softball disebut ball. Yang terakhir adalah fireball. Fireball adalah bola sah dalam permainan softball. Bisa dilihat untuk fireball itu ada 3, pas menyentuh di dalam lingkaran, pas di garis ataupun di kotak base. Nah, atau yang saya jelaskan adalah 1, jatuh menyentuh daerah yang sah, seperti gambar pertama di samping, menyentuh base 1, base 2, base 3, jatuh menyentuh daerah di atas base 1, 2, 3 walaupun akhirnya berhenti di luar daerah yang sah. Baiklah, itu untuk penjelasan dari kakak tentang tentang materi lanjutan untuk kelas 11. Untuk videonya ada di sebelah, yaitu untuk video batting dan pemukul ataupun pemukul ataupun pelempar. Thank you.